Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Sarjana Kopi. Semoga teman-teman yang melihat channel ini diberi umur panjang yang bermanfaat dan rezeki yang barokah serta keturunan yang solih-solihah. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan bercerita kembali tentang Sun Gokong si Kera Sakti. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di suatu tempat terdapat sebuah kuil yang sangat istimewa yang dipimpin seorang pendeta yang bernama Yan Chuen Chen dan memiliki 2 orang murid. Meskipun dia bukan dewa yang paling terhormati di kalangan dewa lainnya, tetapi dia memiliki kebun pusaka hidup yang disebut buah gingseng. Konon barang siapa yang memakan buah gingseng maka akan berumur panjang dan dapat mencapai kesempurnaan. Diceritakan dewa ini adalah sahabat lama dari Biksu Tong yang mendengar kabar bahwa Biksu Tong tengah melakukan perjalanan ke barat bersama 3 orang muridnya. Dan menurut perhitungannya Biksu Tong akan segera sampai di tempatnya ini. Namun dia sedikit kecewa karena dia tidak akan bisa menyambut kedatangan secara langsung, karena ia menghadiri sebuah pengajian yang sangat penting. Oleh karena itu dia memerintahkan kepada kedua muridnya untuk menyambutnya dengan baik. Ia juga berpesan akan memberikan masing-masing 1 buah gingseng kepada mereka. Tak ingin buah gingseng jatuh ke tangan siluman, ia pun membekali kedua muridnya dengan berbagai macam benda pusaka. Sebelum pergi ia berpesan jangan biarkan buah gingseng mencium hawa dewa. Jika hal itu sampai terjadi, maka buah gingseng akan berubah menjadi siluman yang sangat berbahaya. Dirasa semuanya sudah aman, ia pun segera pergi untuk menghadiri undangannya. Besoknya rombongan Biksu Tong pun datang. Mereka segera masuk dan berniat meminta izin agar diperbolehkan menginap 1 malam saja. Awalnya kedua murid pendeta itu menganggap Sun Gokong seorang siluman. Namun singkat cerita mereka pun saling berkenalan dan menjelaskan bahwa dirinya adalah teman dari guru mereka. Kemudian diajaklah mereka ke kebun buah gingseng. Tetapi murid pendeta itu sangat serakah. Ia pun berbohong dengan mengatakan bahwa gurunya telah berpesan kalau hanya Biksu Tong lah yang mendapatkan bagian buah gingseng. Sementara itu tidak untuk ketiga muridnya. Kemudian Biksu Tong mendekati salah satu buah gingseng. Betapa terkejutnya dia ketika melihat kalau buah gingseng itu memiliki nyawa layaknya manusia. Mengetahui hal itu dia pun menolak untuk memakan buah gingseng ini dan membuat kedua pendeta itu menjadi sangat senang. Di saat malam tiba, yang lain sedang istirahat, namun Cubatke malah pergi ke dapur hendak mencari makanan karena merasa perutnya masih lapar. Saat bersamaan kedua murid pendeta juga datang ke dapur. Mereka berniat mengambil peralatan untuk memanen buah gingseng. Tidak sengaja Patke mendengarkan percakapan mereka. Intinya guru mereka ini berpesan agar masing-masing murid dari Biksu Tong diberikan 1 buah gingseng. Ia pun segera bergegas untuk memberitahukannya kepada Sun Gokong. Ia pun menjelaskan bahwa kedua pendeta itu tidak hanya berbohong, akan tetapi juga berani menjelek-jelekan Sun Gokong di belakangnya. Akhirnya mereka pun mendahului para pendeta itu untuk memanen buah gingseng. Setelah itu Biksu Tong datang menghampiri mereka. Meskipun sudah menceritakan kalau kedua pendeta itu telah berbohong, namun tetap perbuatan mereka ini adalah salah. Yang salah tetap salah dia. Lalu Gokong menunjukkan bahwa ini hanyalah buah biasa. Kemudian ia mendekatkan mulutnya dan mencium aromanya. Ia sangat terkejut lantaran buah-buah itu benar-benar hidup berkat hawa dewa Sun Gokong. Kini buah itu pun bisa berjalan dan berlari layaknya manusia. Biksu Tong yang penasaran dan mencoba melihat buah itu secara dekat. Namun ternyata buah itu juga berubah wujud. Tanpa tahu resikonya mereka pun terus-terusan menghirup buah gingseng itu. Mereka melakukannya dengan dalil menyelamatkan buah gingseng. Di sisi lain, tanpa tahu apa-apa, kedua pendeta itu pun pergi ke kebun buah gingseng. Mereka sangat terkejut melihat banyaknya buah yang hilang. Mereka pun pergi ke tempat Sun Gokong karena mereka yakin bahwa Sun Gokong lah yang telah melakukan semua ini. Mengetahui hal itu, Sun Gokong pun langsung mengamankan semua buah gingseng beserta gurunya. Mereka pun mengaku bahwa mereka telah memakan buah gingseng itu. Tak terima dengan hal itu, kedua pendeta itu pun menantang Sun Gokong untuk bertarung. Tentunya Gokong dapat mengatasi mereka dengan sangat mudah. Mereka pun mundur dan berniat untuk mengambil keempat benda pusaka yang ditinggalkan oleh guru mereka. Sesampainya di gudang, ternyata tempat itu sudah dikacaukan oleh siluman buah gingseng. Siluman buah gingseng pun mengejar kedua murid pendeta itu dan mengambil semua benda pusaka. Siluman buah gingseng ini juga melepaskan buah gingseng yang lainnya. Ternyata setelah meninggalkan kuil, keempat dari buah gingseng tersambar petir.
Hal ini membuat mereka menjadi siluman yang sangat sempurna dan memiliki kecerdasan. Mereka juga memiliki kesatian yang sangat luar biasa. Setelah menyelamatkan buah gingseng, rombongan Biksu Tong kembali melanjutkan perjalanan. Dan tidak terasa lebih dari 2 bulan mereka sama sekali tidak bertemu dengan siluman. Kemudian mereka melihat rombongan warga tengah mengungsi. Karena penasaran, mereka pun bertanya kepada beberapa warga. Warga pun mengaku kalau mereka tengah mengungsi dari siluman yang memakan manusia. Di sisi lain ternyata yang adalah siluman buah gingseng. Mereka menamai dirinya sebagai Raja Culah Emas dan Raja Culah Perak. Diceritakan bahwa kini mereka telah bosan memakan manusia. Kini mereka berencana menangkap biksu suci, yaitu Biksu Tong. Cupat Kei yang sendirian bertemu dengan 2 gadis siluman. Menyadari kalau 2 gadis ini adalah siluman buah gingseng, dengan cepat Pat Kei pun segera mengambil langkah untuk mengubah wujudnya. Mereka pun sempat curiga kalau orang ini mirip dengan yang ada di lukisan. Tetapi mereka mengingat pesan dari kakaknya kalau Cupat Kei memiliki kebiasaan aneh, di mana telinganya akan bergerak-gerak ketika melihat orang gadis cantik. Mereka pun mencoba menggodanya, ternyata ini berhasil. Kini Cupat Kei pun ketahuan kalau sebenarnya dia itu memang Cupat Kei, sehingga mau tidak mau Cupat Kei harus bertarung dengan kedua gadis siluman ini. Tapi untunglah kedua siluman itu bukanlah tandingannya, karena dari keempat siluman mereka lah yang paling lemah. Tapi tak lama setelah itu Raja Culah Perak datang dan langsung menangkap Cupat Kei ke dalam Kendi Labu. Cupat Kei yang tertangkap pun akhirnya mengetahui kalau siluman-siluman ini adalah buah gingseng yang pernah ia selamatkan. Sementara itu Tong Sangcong sangat cemas karena Pat Kei belum juga kembali. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi mencari. Ternyata gerak-gerik mereka ini diawasi oleh siluman buah gingseng. Raja Culah Perak ini tak ingin mengambil risiko dengan bertarung dengan Gokong, sehingga ia muncul rencana untuk menjebak mereka. Lalu dia pun menyamar menjadi pendeta yang sedang sakit. Mendengar teriakan minta tolong, Biksu Tong yang welas asih pun segera menghampirinya. Gokong sebenarnya sudah mencium bau siluman, tapi dia lebih memilih untuk diam dan bermain-main bersama siluman ini. Dengan alasan tidak bisa berjalan, Gokong pun terpaksa mengendong pendeta itu. Tapi dalam hatinya Gokong berniat untuk menjatuhkannya ke dalam jurang. Tak ingin kalah, Raja Culah Perak pun segera melepas arwahnya untuk mencari sebuah gunung untuk ia makan. Ternyata dia berniat untuk menindih Sun Gokong dengan gunung. Setelah selesai memakan gunung, ia pun kembali ke tubuhnya. Dan benar saja, hantaman keras pun langsung menimpa Sun Gokong. Sun Gokong terjebak di bawah gunung yang disegel dengan pedang 7 bintang. Tak menyia-nyiakan kesempatan ini, siluman itu pun langsung menangkap Biksu Tong beserta. Kini mereka semua pun tertangkap dan dibawa ke markas siluman. Gokong yang terjebak di bawah gunung pun tak bisa meloloskan diri. Ia hanya bisa berteriak-teriak. Tentu saja keributan itu mengganggu telinga para dewa bumi. Mereka semua pun keluar untuk mencari sumber suara itu, dan dengan bantuan dari dewa bumi, Sun Gokong pun akhirnya dapat lolos dari gencetan gunung itu. Gokong pun segera bergegas untuk menyelamatkan gurunya. Dalam perjalanan dia pun melihat 2 gadis siluman. Ia pun mengubah wujudnya menjadi seorang pendeta untuk mengelabui kedua siluman itu. Kedua siluman ini percaya bahwa kakek di depannya ini adalah seorang dewa. Dengan polos mereka mengatakan bahwa mereka akan meringkus Sun Gokong menggunakan Kendi Labu. Bahkan mereka juga menjelaskan cara kerjanya, bahwa target harus menjawab panggilannya dulu baru bisa tersedot ke dalam Kendi Labu. Mendengar hal itu, Gokong pun langsung memutar otaknya. Ia pun menunjukkan bahwa dia juga memiliki Kendi Labu yang jauh lebih hebat, yang sanggup menghisap angkasa. Kedua siluman itu meminta pembuktian. Gokong pun membuktikannya dengan menghisap angkasa. Namun itu semua hanya bualan Gokong yang bekerja sama dengan para dewa. Akhirnya kedua gadis itu pun percaya, dan kini mereka pun bersedia untuk menukar Kendi Labunya dengan Kendi Labu Mi. Setelah sang dewa pergi, mereka pun berniat untuk mencoba kehebatan dari Kendi Labu ini. Kendi Labu dilempar ke langit, namun tidak ada reaksi apa-apa. Kini mereka pun sadar bahwa mereka telah tertipu. Dengan terpaksa akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Gokong pun mengikutinya dan berharap dapat mengambil benda pusaka yang lainnya. Setibanya di markas, mereka pun sadar yang telah menipu mereka adalah Gokong. Mereka pun kesal karena kini 2 benda pusaka telah berada di tangan Gokong. Untuk melawan Sun Gokong, kini mereka berencana pergi ke tempat ibunya untuk mengambil sabuk emas. Dan yang berangkat adalah kedua gadis siluman itu lagi. Tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, Gokong pun langsung mengubah wujudnya menjadi seorang prajurit biasa. Kemudian dia mengarang cerita, dia diperintahkan untuk mengawasi kedua gadis siluman ini. Singkat cerita, mereka pun percaya dan mengajak Gokong untuk pergi ke tempat
ibunya. Dalam perjalanan Gokong pun bertanya, apa tempatnya masih jauh? Mereka pun langsung ingat kalau semua prajurit pasti tahu di mana rumah ibunya, sehingga pada akhirnya penyamparan Sun Gokong pun dapat diketahui. Gokong langsung menghentikan pergerakan mereka dengan menotok Sarah, dan Gokong pun menyamar menjadi gadis siluman untuk pergi sendiri menemui ibu mereka. Singkat cerita, sampailah Gokong di tempat tujuan. Dalam penyamarannya, dia menyampaikan bahwa Raja Cula Emas kini telah berhasil menangkap Biksu Tong, kemudian mengutus dia menjemput ibunya untuk bersama-sama menikmati daging Biksu Tong. Dia juga mengatakan bahwa Gokong masih berkeliaran, sehingga untuk mengatasinya, ibu harus membawa sabuk emas. Dalam perjalanan, ibu mengatakan kalau untuk menggunakan sabuk emas ada sebuah mantra yang perlu diucapkan. Begitu tahu mantranya, Gokong pun langsung merebut sabuk itu, kemudian menyerang mereka semuanya hingga mereka kembali ke wujud semula, yaitu buah gingseng. Kini Gokong pun tahu kalau ternyata mereka ini adalah jelmaan dari buah gingseng. Di tempat lain, dua gadis siluman berhasil selamat dan menemukan ibunya telah terbunuh. Kemudian Raja Cula Perak keluar untuk membalaskan dendamnya kepada Sun Gokong. Tidak ingin buang-buang waktu, Gokong pun langsung menggunakan benda pusaka yang baru ia rampas. Tapi Gokong tidak mengetahui kalau ternyata ada mantra pelepas ikatan, sehingga keadaan kini terbalik dan Gokonglah yang justru malah tertangkap. Gokong memutar otaknya untuk keluar dari masalah ini. Ia pun memanggil prajurit dan memukulnya. Kemudian arwahnya keluar dan masuk ke dalam tubuh prajurit itu. Kini Gokong pun dapat bergerak bebas. Dia kemudian melepas ikatannya dan keluar dari gua itu. Lalu ia pun kembali ke tubuhnya. Dia pun kembali menantang bertarung kedua siluman itu. Singkat cerita, siluman-siluman itu berhasil diatasi. Mereka pun kembali ke kuil. Di sana pendeta Yen Chuen Chen juga menunggunya. Lalu Gokong mengembalikan, tetapi secara mengejutkan pendeta itu malah menghisap Biksu Tong ke dalam kendi labu. Ternyata pendeta itu sangat marah karena puluhan dari buah gingseng telah mati. Dia juga mengancam kalau buah gingseng tidak dihidupkan kembali, maka Biksu Tonglah yang harus membayar dengan nyawanya. Di tengah keributan mereka, untunglah Dewi Kuan Im datang dan memenengahi. Di tengah keributan mereka, untunglah Dewi Kuan Im datang dan menengahinya. Dengan kekuatannya, beliau mampu menghidupkan kembali puluhan buah gingseng yang telah mati. Dan pada akhirnya, pendeta itu bersedia untuk mengeluarkan Biksu Tong. Sebelum Dewi Kuan Im, beliau memberikan nasihat kepada mereka semua bahwa seharusnya untuk dapat mencapai kesempurnaan, seseorang melakukan kebaikan, bukannya mengambil jalan pintas dengan memakan buah gingseng. Kini Yen Chuen Chen benar-benar sudah menyesal. Ia telah menyadari kesalahannya dan kini ia meminta maaf kepada Biksu Tong. Dengan senang hati Biksu Tong pun memaafkannya dan kini mereka pun damai kembali. Besoknya mereka melanjutkan perjalanan dan ceritanya pun berakhir. Demikianlah review singkat dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.